Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pendidik Daring. Pada kesempatan kali ini masih dalam rangka memberikan latihan soal P3K 2022 khusus untuk Anda pelamar jabatan fungsional yang ada di BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten atau Kota khusus untuk kebencanaan. Ini kita beranjak ke part 1, kemarin juga sudah dijelaskan, silahkan disimak. Dan kami dari Pendidik Daring menyediakan e-book tentang kebencanaan. Ini fokus kebencanaan. Yang Anda dapatkan adalah materi kebencanaan, rangkuman materi kebencanaan, soal dan pembahasan kebencanaan, latihan soal kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kompetensi wawancara. Silahkan segera dipesan di admin Pendidik Daring. Oke, ini terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Pendidik Daring yang telah mempercayai kami untuk belajar berlatih dalam menghadapi P3K-nya. Kemudian ini kata mereka dari sahabat Pendidik Daring, alhamdulillah yang lulus, semoga sukses selalu dalam bertugasnya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi dengan banyaknya pertemuan lempeng maupun di jalur sesar aktif. Di Pulau Jawa terdapat 37, Sulawesi 48, Papua 39, Nusa Tenggara, dan Laut Banda 49 sesar aktif. Pertemuan lempeng bumi yang melintasi Indonesia mulai dari Laut Selatan Aceh sampai Sumatera, bersambung ke Laut Selatan Pulau Jawa sampai Laut Selatan Pulau Nusa Tenggara, merupakan lempeng bumi. A. Lempeng Amerika, B. Lempeng Pasifik, C. Lempeng Eurasian, D. Lempeng Antartika, E. Lempeng Hindia Australia. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Lempeng Hindia Australia. Lebih jelasnya kita lihat di pembahasan. Di Indonesia sendiri itu memiliki 3 lempeng bumi, yaitu pertama lempeng Hindia Australia, kemudian lempeng Eurasian, kemudian lempeng Pasifik. Nah, sesuai yang di soal, ini lempeng Hindia Australia ini dari Aceh, dari Sumatera, kemudian bersambung ke Pulau Jawa sampai ke Pulau Lombok dan sekitarnya. Nah, adapun untuk lempeng Eurasian ini berarti dari sini nih ke Pulau Maluku ke atas. Kemudian yang lempeng Pasifik ini dari Papua, ini yang warna merah yang ditandai. Adapun untuk yang titik-titik ini adalah riwayat kejadian gempa setiap detik, setiap menit, setiap jam itu terekam dalam aplikasi dari BMKG. Ini setiap detiknya itu ada gempa yang terjadi. Namun skala Richternya yang membedakan terasa atau tidak terasanya, seperti itu. Oke, jelas ya? Diingat-ingat ini lempeng bumi, dan ini yang menyebabkan daerah rawan gempa bumi di Indonesia. Banyak sekali terjadi gempa bumi di Indonesia karena diakibatkan ini potensi lempeng buminya terus bergerak. Ada 3 lempeng bumi. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana, pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang diselenggarakan pada tahap A. Damai, B. Konflik, C. Prabencana, D. Tanggap darurat, E. Pasca bencana. Coba apa teman-teman? Ya, jelas sekali ini adalah kegiatan yang dilakukan pada prabencana. Kita lihat lebih jelasnya di pembahasan. Ini saya kasih komplit pembahasannya melalui siklus penanggulangan bencana. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 Ayat 2-4. Adapun dari perdanya itu saya ambil dari Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 13. Nah, ini yang kita kenal sebagai siklus penanggulangan bencana, yaitu dari prabencana, kemudian saat bencana, kemudian pasca bencana. Nah, ini di setiap
siklusnya itu ada kegiatan-kegiatan. Kemudian ada ini di kegiatan kesiapsiagaan, kemudian pencegahan dan mitigasi. Kegiatannya yang dirinci di bawah ini. Adapun untuk tanggap darurat, ini saat bencana kegiatannya silakan dibaca. Nah, adapun untuk di pasca bencana ini ada dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau rehabilitasi ini lebih ke kegiatan manusianya, aktivitas manusianya, kemudian ke perbaikan dari psikologi manusianya. Adapun untuk rekonstruksi ini lebih ke infrastruktur, fasilitas umum, ataupun yang alat publik vital seperti itu. Jelas ya? Silahkan dipelajari, silahkan disimak tentang siklus penanggulangan bencana. Oke, soal nomor 3. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah A. BNN, B. BNPB, C. TNI atau Polri, D. Basarnas, E. Kemensos. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B. BNPB. BNPB ini singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, adapun untuk BNN ini lebih ke narkoba, narkotika. Kemudian kalau yang TNI Polri ya lebih ke keamanan, ketahanan bangsa atau NKRI. Kemudian Basarnas ini Badan SAR Nasional, yaitu bertugas sebagai pencarian dan pertolongan korban. Kemudian yang Kemensos ini sebagai kesosialan. Oke. Nah, ini yang kita kenal adalah logo dari BNPB. Nah, seperti yang ketahui, ini lambang segitiga ini lebih mengartikan ke pemerintah, kemudian akademisi dan dunia usaha. Atau seperti mitra-mitra dunia usaha seperti itu. Oke, ini logonya ya. Lebih jelas. Kita lanjut ke nomor 4. Penanggulangan bencana salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko bencana. Hal tersebut tertuang pada pedoman A. Rencana mitigasi, B. Rencana kontingensi, C. Rencana operasi penanganan tanggap darurat, D. Rencana rehabilitasi, E. Rencana rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jelas sekali. Ini jawabannya adalah A. Rencana mitigasi. Di soal adalah untuk mengurangi risiko bencana, yaitu dokumennya atau pedoman itu dinamakan rencana mitigasi. Oke, kita lihat di pembahasan lebih jelasnya. Ini adalah roadmap ataupun inti dari lingkup tugas penanggulangan bencana. Kalau memahami tabel ini, Anda pasti sudah paham betul nanti ketika bertugas di kebencanaan. Pertama, untuk tahapan kita kenal prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun untuk tujuannya ketika di prabencana itu adalah pengurangan risiko bencana. Adapun untuk saat bencana yaitu tujuannya sebagai penanganan darurat. Dan adapun untuk pasca bencana adalah tujuannya itu untuk pemulihan. Nah, untuk manajemennya itu dikenal dengan di prabencana itu manajemen risiko bencana. Adapun untuk kegiatannya atau penyelenggaraannya itu ada di situasi tidak terjadi bencana, kemudian ada juga di situasi terhadap potensi bencana. Nah, kemudian untuk saat bencana ini manajemennya itu manajemen darurat, kemudian penyelenggarannya itu namanya tanggap darurat bencana. Kegiatannya seperti di bawah itu. Kemudian untuk di pasca bencana itu ada manajemen pasca bencana. Itu dikenal dengan Jitu Pasna, pengkajian pasca bencana. Itu nanti outputnya atau penyelenggarannya itu melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatannya seperti di bawah ini. Nah, itu. Kemudian untuk perencanaan di soal dikatakan rencana mitigasi, yaitu rencana untuk tujuannya pengurangan risiko bencana. Jelas ya. Adapun untuk rencana kontingensi ini
ketika situasi terhadap potensi bencana, yaitu adanya potensi yang timbul seperti misalkan musim penghujan. Nah, ini potensinya yaitu bisa ke angin kencang, kemudian banjir, longsor dan sebagainya. Nah, rencana kontingensinya ini yaitu dokumen yang berisikan tentang siapa berbuat apa, kemudian tugas nanti semua lingkup pihak terkait kebencanaan untuk hal terburuk nantinya ketika tanggap darurat bencana. Jadi direncanakan sebelum terjadi bencana yang dinamakan rencana kontingensi, yaitu dokumen skenario hal terburuk dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Adapun untuk di saat bencana itu perencanaannya berupa rencana operasi penanganan darurat, RENOPS tanggap darurat. Kemudian untuk di perencanaan pasca bencana itu dinamakan rencana pemulihan. Biasanya dokumennya itu berupa Jitu Pasna, kajian pasca bencana. Nah, itu dia. Untuk pendanaan itu ada DIPA, kemudian ada dana kontingensi, kemudian di saat tanggap darurat bencana itu ada DIPA dan dana siap pakai. Kemudian yang di pasca bencana itu menggunakan DIPA dan dana bantuan sosial berpola hibah. Nah, kemudian untuk peran dari BNPB, kemudian BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota, nah itu sebagai koordinator dan pelaksana atau mengkoordinasi setiap instansi terkait kebencanaan di pra bencana. Nah, untuk di saat bencana ini sebagai koordinasi, komando dan pelaksana, artinya sebagai leadership, kemudian mengkoordinir juga, kemudian sebagai pelaksana juga. Adapun untuk di pasca bencana ini sebagai koordinasi dan pelaksana. Oke, jelas ya? Silahkan pahami lebih lanjut untuk tabel ini. Kita lanjut soal nomor 5. Petugas BPBD sedang melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsi di lokasi kejadian bencana. Yang dilakukan petugas tersebut termasuk pada A. Kesiapsiagaan, B. Mitigasi bencana, C. Peringatan dini, D. Tanggap darurat, E. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Tanggap darurat bencana. Kita lihat di pembahasan ini kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat. Oke ya, tadi juga sudah dijelaskan di atas. Silakan disimak, dibaca. Oke, saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan silakan pesan e-booknya di admin Penadaring. Info lebih lanjut ada di deskripsi video. Oke, saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.